Polindes sendiri. Ya, ada yang kalau pergi posyandu ada yang berdua, ada yang bertiga. Ya, coba diusahakan kalau misalnya kita dapat nih pemeriksaan teman, jangan langsung copy paste. Misalnya 3 bulan, terus nanti datang lagi ke teman, waktu 3 bulan datang ke teman A, misalnya. Terus datang ke kita, kok saya nggak dapat ini, ya jangan tadi, tapi dia dapat. Jangan kayak gitu. Apa Pak Dokter? Kenapa usia kehamilan kecil sudah harus USG? Itu makanya ada USG offsetting terbatas. Gitu. USG offsetting terbatas. Kemarin juga namanya siapa ya? Bidan Ria. Ya, tugas di Polindes Renda ya. Nah, habis lahiran pasiennya Mbak Ria banyak nggak pasien lahirannya? Banyak ya. Ada pasien lahiran ternyata perdarahan. Nah, perdarahan apa pertama kali Mbak Ria lakukan? Darahnya ngalir satu sarung. Ngalir satu sarung darahnya. Apa yang pertama kali dilakukan sama Mbak Ria? Yang pertama itu lebih baik pasang infus 2 jalur dulu. Pasang infus 2 jalur. Nah, terus Mbak Ria udah pernah dapat pasien perdarahan nggak? Pernah dok. Pernah. Nah, yang Mbak Ria lakuin dulu nih. Infus 2 jalur. Si TTV pasien lihat keadaan KU umum pasien dulu dok. Keadaan umum pasien. Lihat keadaan umum pasiennya. Terus Polindes Renda sama siapa aja? Bertiga dok. Panggil temannya. Perdarahan. Apa yang bisa dicek perdarahannya? Ya, kita isolasi dulu. Ya? Kita cek dulu arah perdarahannya. Kita cek arah perdarahannya. Iya. Ya robekannya juga dok. Robekannya. Cek robekannya. Apalagi? Masa cek fundusnya dulu. Cek fundusnya. Ria. Apakah ada kontraksi? Apakah ada kontraksi apa enggak? Ada kontraksi atau enggak? Apakah ada sisa plasenta? Cek Sisa plasenta. ada sisa plasenta. Apa namanya? Bisa. Bisa bantuin apa kira-kira? Bisa bantuin apa kira-kira? Nah, bantuin teman satu lagi siapa? Itu yang baru dong. Ya, panggil lagi. Cek urinnya, persiapan kateter. Tambah baru tambah montok ya. Kelihatan sekali kamu capek ngurusin adik-adiknya. Enggak. Oh, ya. Siapa namanya Mbak? Iva. Ya, Iva coba terangin ke temannya. Kira-kira Iva ada seniornya nih, mungkin lagi banyak pikiran. Ada pasien perdarahan mau dibantuin nih. Apa yang mau dibantuin? Sudah pasang infus 2 jalur, cek perdarahan. Iva mau bantuin apa? Kalau udah lulus, kenapa kita ada praktek? Karena kita harus bisa mengaplikasikannya di pekerjaan. Nah, sekarang Ibu, terima kasih ya. Sekarang Ibu, siapa namanya nih? Ya, di Puskesmas? Bali Belok, Bidan Desa Belok. Bidan Desa Belok. Belok, ya sudah. Ya, maju ke depan. Belok ya. Ya, pasiennya sama. Dibopong sama suaminya dari rumahnya, baru lahiran di Sando, pingsan, baru lahiran. Yang Yayu lihat apa dulu yang dicek? Tensi dulu, Pasiennya pingsan. TTV-nya dulu, terus kesana ini pingsan nih. Pingsan. Nanti Yayunya pingsan habis ini. Saya pegangin. Iya. Ayo. Yayu deh, berapa tahun nih jadi bidan di sana? Baru 1 tahun. Oh, 1 tahun. Berarti minta tolong dong harusnya. Mau minta tolong siapa Yayu? Sama bidan junior. Ask for help. Dia langsung minta seniornya ya. Hah? Seniornya ini. Ya maju seniornya. Ayo, seniornya ya. Ini udah Pak senior? Iya. Paling senior? Di desa. Di desa. Siapa namanya kakak? Emilda. Coba, Yayu baru setahun dia nggak ngerti nih ada suami pasien bawa pasiennya ke Polindes pingsan. Kira-kira mau dibantunya apa? Kita melakukan pemeriksaan fisik dan KU pasien. Bila pasiennya Perintah ke Yayunya apa? terbaik kita untuk mengambil pemasangan infus.
Ambil kemudian infus. melakukan pemeriksaan fisik, Fisik. kemudian Kakak fisik apa yang fisiknya? Baik cantik-cantik aja ibunya katanya. tensi, Tensi. Ya. Terus? kemudian nadi, pemeriksaan nadi dan respirasinya. Terus apa lagi? Pingsan. Ini kan habis lahiran. Habis lahiran pasiennya nih. Nadinya dibilang sama dokter sama Yayu 100 cepat. Ini lemah. Kita perbaiki KU pasien. Kaunya di Perbaiki perbaiki hidrasi cairan. hidrasi cairan, Kemudian kita melakukan pemeriksaan sumber dari perdarahannya. sumber dari perdarahannya. Ya. Ada lagi yang mau ditambahin Kang? Menilai keadaan pasien dengan dari perdarahan, kita mencari tahu penyebab dari perdarahan itu sendiri. Apa aja? Kita melakukan misalnya pasiennya postpartum, Ya, postpartum. kita mencari tahu penyebab perdarahannya, kita melakukan misalnya kalau terjadi karena atonia, kita melakukan pemberian masase, kemudian berdarah hidrasi pasien. Oke. Sekarang kira-kira pasiennya belum ada perbaikan. Kan perbaikan KU, belum ada perbaikan. Terus gimana? Tetap nggak bangun pasiennya, terus gimana? Kita melakukan rujukan saya keluarga untuk dirujuk ke puskesmas Rujuknya puskesmas mana? Palibelo. Palibelo? Ya. Panggil bidan Palibelonya mana? Ya, ya. Bidan Palibelo. Bu, ini bidan desa Belo. Belo ya, atas nama? Emilda. Emilda. Bawa pasien pingsan, kira-kira apa Bu yang mau dikerjain Bu? Udah bibilo kok dia nih bawa nih, takut. Kita tanya dulu riwayat proses persalinannya, kemudian kita tanyakan bagaimana pengeluaran plasentannya lengkap atau tidak, kemudian sumber penyebab perdarahannya, karena keadaannya sudah shock, sambilan kita minta konsul sama dokternya karena pasien sudah dalam keadaan shock, sambil kita lengkapi pemeriksaan yang tadi yang kurang untuk TTV dan SPO2 dan lainnya, melengkapi pemeriksaan. Kemudian kita perbaiki KU-nya, kita kalau memang infus 2 jalur untuk memastikan keadaannya, kemudian lihat masih perdarahannya bagaimana, apakah masih aktif atau tidak, kemudian sumber perdarahannya dipastikan sambil inspekulo bagaimana perdarahan yang sumber perdarahan yang terjadi dari dalam, kemudian sambil kita persiapkan rujukan, telepon rumah sakit, bagaimana untuk setelah kita perbaiki, kita stabilisasi pasiennya baru, karena rumah sakit juga tidak akan mungkin terima Dok kalau memang KU-nya belum kita perbaiki, belum stabil. Setelah stabil baru kita lakukan rujukan, persiapan ambulan dan rujukan. Ya. Tadi sempat konsul dokternya ya? Sudah. Dokternya mana? Ya, ya Pak Dokter. Ya, Pak Dokter kira-kira udah dikonsul sama Bu Bidan, apa yang mau ditambahkan Pak Dokter? Tadi udah benar dilakukan penanganan awal kayak breathing, terus cek kesadaran, terus kalau tanda-tanda shock, resusitasi cairan, terus dievaluasi perdarahannya, diinspekula dan lain-lain. Ya. Setelah itu rencana dirujuk. Jangan dirujuk ya. Kira-kira Pak Dokter, apa kan dibilang mau rujuk ke rumah sakit? Nah, targetnya Pak Dokter mau kasih perintah itu kapan? Pada saat apa dirujuknya? Berapa targetnya? Stabil dong. Stabil. Apa yang sudah dipasang ulang segala macam, dicek ulang, ada nggak? Infus 2 jalur Kayak kemarin yang tetap pasang double line, terus TTV-nya harus stabil semua, terus udah tidak ada perdarahan, dan kesadarannya udah. Kesadaran ya. Oke, tepuk tangan buat semuanya ya. Termasuk dari yang awal Palibelo, Belo, Lambitu juga. Oke, benar persis bahwa kita ini bukan orang-orang yang tidak tahu teori. Kita adalah orang-orang yang harus mengulang teori sehingga teori itu bisa diaplikasikan di saat kita kerja. Jadi ketika pertama kali teman-teman punya pasien gawat, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah tadi apa? Ada satu yang perdarahan. Gawat nggak? Pingsan? Kejang?
apa yang tidak dikerjakan semuanya, tapi justru itu yang paling pertama. Kalau MU saya sering bilang, ask for help. Apa itu Pak Dokter? Minta bantuan. Jadi sebenarnya saya udah kasih tahu mana temannya. Itu kenapa saya bilang Pauline sih mana? Karena kalau sudah namanya gawat darurat, lihat gambarnya, nggak sendirian kan? Ya, itu kenapa udah nggak zaman lagi kita nggak bisa komunikasi. Pernah terjadi, miringkan dulu kepalanya, pastikan dia sadar. Nah, gitu. Jadi yang kedua adalah pastikan bebas jalan napasnya. Yang ketiga, cek pernapasan. Apa yang dicek nafasnya? Respirasinya. Respirasinya bisa kelihatan kan? Dinding dada. Nah, apa yang keempat, Bu? Lakukan pencatatan urutan Kronologis. Nah, itu berarti komandannya, dokternya. Nanti kalau misalnya